Pada dekade 1980-an, kawasan Tanjung Duren berada di titik peralihan penting dalam sejarah perkotaan Jakarta. Wilayah ini belum sepenuhnya menjadi hutan beton seperti sekarang, melainkan tengah bergerak perlahan dari lanskap hijau menuju kawasan hunian yang kian berkembang. Hamparan lahan kosong masih mudah ditemukan di berbagai sudut. Pepohonan rindang dan sisa-sisa kebun durian yang menjadi asal-usul nama Tanjung Duren memberi suasana sejuk dan asri. Udara terasa lebih bersih dan kehidupan berjalan dengan tempo yang lebih tenang dibandingkan hiruk-pikuk Jakarta masa kini. Di tengah lingkungan yang masih lengang itu, denyut kehidupan sosial mulai tumbuh. Salah satu penandanya adalah kehadiran bioskop Gemari di Jalan Tanjung Duren Raya. Tempat ini bukan sekadar ruang tontonan, tetapi juga pusat hiburan warga, ruang berkumpul yang merekam geliat budaya populer masa itu. Kini, jejaknya telah tergantikan oleh Mall Ciputra Jakarta, simbol perubahan besar dari ruang hiburan sederhana menjadi pusat perbelanjaan modern. Tak jauh dari sana, Pasar Kopro telah lebih dulu berperan sebagai nadi ekonomi masyarakat. Sejak masa itu, pasar ini menjadi tempat warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari bahan pangan hingga interaksi sosial, menjadikannya fondasi kehidupan komunitas yang terus bertahan hingga kini. Dari sisi mobilitas, jalanan Tanjung Duren pada masa itu masih jauh dari kata macet. Kendaraan pribadi belum mendominasi, sehingga lalu lintas terasa lengang. Bus kota dan becak menjadi sarana transportasi utama, mencerminkan wajah Jakarta yang lebih sederhana dan bersahaja. Memasuki fase berikutnya, perubahan mulai terasa semakin nyata. Pembangunan kompleks perumahan tumbuh untuk mengakomodasi lonjakan penduduk dari pusat kota. Tanjung Duren pun berkembang menjadi kawasan penyangga hunian di Jakarta Barat. Area yang kini dikenal sebagai Mall Ciputra sekaligus menandai batas penting antara Tanjung Duren dengan kawasan Tomang dan Grogol, sebuah garis imajiner yang dahulu lebih terasa sebagai peralihan antara wilayah yang masih lapang dan kawasan yang mulai padat. Seiring berkembangnya permukiman, kebutuhan akan keamanan juga meningkat. Kehadiran kantor kepolisian yang kini dikenal sebagai Polsek Grogol Petamburan menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas wilayah yang terus tumbuh. Dengan demikian, Tanjung Duren pada tahun 1980 bukan sekadar kawasan pinggiran kota, melainkan ruang transisi dari kebun dan lahan terbuka menuju lingkungan urban yang hidup. Jejak masa itu masih dapat dirasakan, meski kini tertutup oleh lapisan modernisasi yang menjadikannya salah satu kawasan padat dan dinamis di Jakarta Barat. Boleh ya? Memang jalan nenek moyang kamu?
Sementara itu, pada dekade 1980-an, kawasan Duri Kepa di Jakarta Barat menghadirkan wajah yang jauh berbeda dibandingkan hari ini. Wilayah ini masih berada dalam fase peralihan dari hamparan perkebunan dan hutan lebat menuju kawasan permukiman yang mulai tumbuh. Jejak masa lalu itu terasa kuat melalui bentang alamnya yang hijau dan suasana yang tenang. Nama Duri Kepa sendiri lahir dari karakter alamnya. Dahulu, wilayah ini dipenuhi oleh pohon kepa, sejenis tanaman buah dari keluarga jambu-jambuan yang tumbuh liar dan melimpah. Vegetasi yang rimbun menciptakan lingkungan yang sejuk, bahkan di siang hari. Rumah-rumah berdiri berjauhan dengan halaman luas, dikelilingi pepohonan yang memberi kesan asri sekaligus lapang. Kepadatan penduduk masih rendah, dan cakrawala belum tersentuh deretan bangunan tinggi. Jalanan di sekitar Duri Kepa, termasuk wilayah tetangganya seperti Kebon Jeruk dan Tanjung Duren, masih sederhana. Aspal sempit membentang di antara pepohonan, dilalui kendaraan yang belum terlalu ramai. Sepeda, sepeda motor, serta bus kota menjadi pemandangan sehari-hari. Di antara kendaraan itu, bus Leyland dan Bajaj Oranye tampil sebagai ikon transportasi masa itu, membawa warga beraktivitas dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Kehidupan sosial masyarakat berlangsung hangat dan akrab. Interaksi antar tetangga terjalin erat, mencerminkan suasana kampung yang masih kental. Warga saling mengenal, berbagi cerita di teras rumah, atau berkumpul di warung pinggir jalan yang teduh. Pasar tradisional menjadi pusat denyut kehidupan, tempat bertemunya aktivitas ekonomi sekaligus ruang sosial bagi masyarakat. Udara Duri Kepa pada masa itu terasa lebih bersih. Minimnya kendaraan bermotor membuat tingkat polusi jauh lebih rendah dibandingkan sekarang. Angin yang berembus di antara pepohonan membawa kesejukan alami, memperkuat kesan bahwa kawasan ini masih dekat dengan alam. Sementara itu, wilayah seperti Kebon Jeruk di sekitarnya pun belum berkembang pesat. Lahan kosong dan perkebunan jeruk masih mendominasi, menjadi penanda bahwa Jakarta Barat saat itu masih menyisakan ruang hijau yang luas. Duri Kepa pada era 1980-an dengan segala kesederhanaan dan keasriannya merekam sebuah fase penting dalam perjalanan urbanisasi Jakarta ketika kota mulai tumbuh namun belum sepenuhnya kehilangan sentuhan alam dan kehangatan komunitasnya.